merusak fasilitas umum, merusak hotel orang, merusak restoran orang, membunuh orang-orang non-muslim yang berada di bawah naungan atau izin pemerintah resmi, ini semua tidak dibenarkan. Jadi harus hati-hati tentunya. Oleh karena itu saya bilang tadi memang bahasanya sensitif, gitu kan? Karena ada orang yang menyalahgunakan, tapi sisi lain kita tidak mungkin tidak membahasnya, karena dia adalah sebuah hukum Islam. Tidak mungkin dihapus dalam bab fikih, karena semua buku fikih dan buku hadis itu menyebutkan tentang masalah jihad. Begitu juga firman-firman Allah Subhanahu wa taala cukup banyak berhubungan dengan masalah ini, akan kita paparkan panjang lebar pada kesempatan ini insyaallah. Dan itu pembukaannya tadi supaya jelas dulu arah bahasan kita. Di sini penulis mengangkat dalil pertama surah Shaf ayat 10 sampai ayat 12 tentang masalah jihad. Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan, kata Allah, pada suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, dari siksa yang sudah disiapkan bagi orang-orang pelanggar. Apakah itu perniagaannya? Itu di ayat 10, ayat 12-nya. Ayat 11-nya dijelaskan tentang apa yang Allah maksudkan dengan perniagaan itu. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kalian beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Ini dulu asasnya ini. Yakin tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ya. Yang tidak pernah bergantung, tidak pernah memohon, tidak pernah menghalalkan dan mengharamkan kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kemudian beriman juga tentang risalah Nabi Muhammad SAW, membenarkan tentang risalah beliau, dan kemudian menjadikan beliau sebagai suri tauladan sehingga mengikuti semua jejak kehidupan beliau, semua perintah beliau, wajib ataupun sunnah diterapkan dalam realita kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Kemudian baru Allah mengatakan, lalu kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga jiwa. Nah, ini jihad di sini disebutkan adalah dengan harta dan jiwa. Jadi maksudnya kita ikut serta dengan harta kita, atau ikut serta dengan jiwa kita, atau menggabungkan keduanya. Nah, di saat tentu jihad itu dikumandangkan, ya, dan benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu lebih baik, ya, atau niscaya itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Kemudian ayat 12-nya Allah mengatakan faedah daripada beriman kepada Allah dan Rasul dan juga berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga jiwa. Di ayat 12-nya yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim. Ya. Yang artinya niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dengan beriman kepada Allah dan Rasul dan berjihad dengan harta dan juga jiwa, dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Nah, jadi ini dalil pertama yang diangkat oleh penulis tentang masalah anjuran berjihad yang merupakan salah satu amal pembersihan dosa. Nah, karena kan kita sedang bicara buku 35 amal pelebur dosa, ya. Dan di sini Allah SWT mengatakan tadi di ayat 12 surah Shaf, yaghfir lakum dzunubakum. Dengan itu pasti Allah akan memaafkan dosa-dosa kalian. Lalu penulis melanjutkan dengan pendapat Ibnu Katsir sebagai salah satu ahli tafsir yang masyhur. Dalam tafsir beliau, tafsir Quran Al-Azim, mengatakan bahwa para sahabat hendak bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal perbuatan yang dapat mereka kerjakan yang paling disukai oleh Allah. Maka Allah pun menurunkan surah As-Saff yang di dalamnya terdapat ayat ini. Jadi sebab turunnya ayat ini karena para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal, yang paling baik? Maka Allah pun menurunkan tadi 3 ayat ke 10 sampai ayat 12 dari surah Shaf, ya. Kemudian Allah SWT menjelaskan di 3 ayat tersebut bahwa perniagaan besar adalah iman kepada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya dengan harta dan juga jiwa. Itu semua lebih baik daripada perdagangan dunia. Kemudian Allah SWT pun berfirman, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Yakni, jika kalian mengerjakan apa yang aku perintahkan dan aku tunjukkan, maka akan aku ampuni dosa-dosa kalian dan aku masukkan kalian ke dalam surga-surga. Jadi ini surah Shaf ayat 10-12. Berikut tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Baik, selanjutnya penulis mengangkat hadis Nabi alaihi salatu wassalam
tentang masalah jihad, yaitu hadis Abdullah bin Abi Qatadah dari bapaknya radhiyallahu anhu majma'in. Sesungguhnya dia menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah mereka para sahabat dan bersabda, "Annal jihad fi sabilillah wal iman billahi afdalul a'mal." فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. Sahabat ini bertanya mengatakan bahwa berjihad di jalan Allah dan beriman kepadanya adalah amal perbuatan yang paling utama. Maka seseorang berdiri dan berkata, jadi maksudnya, maaf saya ulangi, Nabi SAW berkata untuk menjelaskan jihad jalan Allah dan beriman kepada Allah adalah amal yang paling afdal. Maka ada seseorang sahabat berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku terbunuh di jalan Allah? Apakah dosa-dosaku semua akan terhapus? Maka Rasulullah SAW menjawab, iya, jika kamu terbunuh di jalan Allah dengan syarat bersabar dan juga mengharapkan pahalanya, serta selalu maju dan tidak pernah lari dari medan perang atau mundur. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi pada orang yang sama, apa yang kamu tanyakan tadi? Untuk memastikan, orang ini mengatakan, bagaimana kalau aku terbunuh di jalan Allah? Apakah dosa-dosaku akan dimaafkan atau terhapus? Rasulullah SAW menjawab, iya. Kalau kamu sabar dan mengharapkan pahala, maju dan tidak pernah mundur atau tidak pernah lari, kecuali hutang. Dan sungguhnya Jibril alaihissalam memberitahukannya kepadaku. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Kata penulis, hadis ini menerangkan keutamaan mati di jalan Allah dengan syarat sabar, ya, mengharapkan pahala, maju dan tidak mundur. Bagaimana orang tidak sabar sementara meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, kemudian juga dia sangat terancam dengan segala macam mara bahaya, ya. Bisa diserang musuh, bisa disakiti, bisa ditawan, ya. Kalau dia langsung terbunuh mungkin masih lebih aman, ya. Tapi kebanyakan orang atau banyak orang juga ditawan dulu, disiksa dulu, ya. Sampai mungkin dia merasakan siksaan cukup lama, wa na'udzubillah, sampai akhirnya dia, ya, dilepaskan misalnya. Karena itu susah, ya. Kalau dia langsung mati maka sangat bagus, ya. Karena banyak sahabat yang begitu berperang mereka meninggal dengan terbunuh, itu luar biasa gitu, ya. Dari ini poin yang harus kita fahami bahwasanya memang itu perjuangan yang luar biasa, butuh sabaran, ya, butuh kesabaran yang luar biasa. Bagaimana seorang mujahid itu harus bersabar. Mungkin dia kekurangan makan dan minum di jalanan nanti. Mungkin dia sulit untuk mendapatkan WC, maaf, untuk buang air besar, buang air kecil misalnya. Karena memang perjalanan jihad itu perang, ya. Mungkin setiap saat dia bisa dibunuh oleh musuh sehingga dia harus bersiap siaga. Tidurnya pun mungkin tidak bisa maksimal seperti dia lagi santai, seperti kayak kita sekarang lagi aman, alhamdulillah. Maka tidak semudah itu. Oleh karena itu memang butuh kesabaran dalam masalah ini.